Halo, Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak semua. Ketemu lagi sama Mama di The Sobat Learning. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 tentang sifat-sifat perkalian. Oke, kita mulai ya. Sifat perkalian yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Jadi, setiap perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama, meskipun kedua bilangannya ditukar-tukar tempatnya. Misalnya, A dikali B itu hasilnya akan sama dengan B dikali A. Jadi, walaupun tempatnya ditukar, hasilnya tetap sama ya. Ini kita buktikan. Contohnya, misalnya 5 dikali 6, itu akan sama hasilnya dengan 6 dikali 5. Benar kan? Oke, sama-sama hasilnya 30. Nah, jadi kalau ada soal, biasanya soal di buku belajarannya, nah, misalnya begini. Negatif 125 dikali 40 sama dengan 40 dikali berapa gitu, dikali titik-titik. Berarti titik-titiknya hasilnya negatif 125. Contoh yang kedua, 5 dikali negatif 100 sama dengan titik-titik dikali 5. Misalnya titik-titiknya berapa? Negatif 100 dikali 5. Oke, ngerti ya? Oke, sifat perkalian yang kedua yang akan kita bahas adalah asosiatif. Artinya apa? Pengelompokan. Jadi perkalian itu akan dikelompok-kelompokkan. Contohnya, P dikali Q dikali R itu sama dengan P P dikali Q dikali R. Jadi yang pertama itu P sama Q-nya didekatkan, digabung, dikelompokkan. Nah, yang kedua Q sama R-nya yang digabung atau dikelompokkan. Ini hasilnya akan sama ya anak-anak ya. Contohnya 5 dikali 6 dikali negatif 8 itu sama dengan 5 dikali buka kurung 6 dikali negatif 8. Itu sama ya anak-anak ya. Nah, kita tinggal selesaikan aja nih perkalian yang ini. Jadi yang diselesaikan dulu yang di dalam kurung ya. 6 dikali negatif 8 sama dengan negatif 48. Jadi 5 dikali negatif 48. Hasilnya adalah negatif 240. Tandanya jangan salah ya anak-anak ya. Di video sebelumnya untuk perkalian Mama sudah menjelaskan tentang tanda untuk perkalian. Misalnya kalau tandanya sama, hasilnya itu akan positif. Kalau tandanya berbeda, itu hasilnya akan negatif. Misalnya positif dikali positif, itu akan positif. Negatif dikali negatif, itu akan positif. Negatif dikali positif atau positif dikali negatif, itu hasilnya akan negatif. Oke, contoh berikutnya, misalnya ada soal nih, 45 dikali titik-titik dikali 5 sama dengan 45 dikali buka kurung negatif 20 dikali 5 tutup kurung. Nah, anak-anak lihat ya, nih kalau ada contoh soal seperti ini, titik-titiknya akan diisi angka berapa? Nah, lihat, di sini ada 45, di sini ada 45, di sini ada 5, di sini ada 5. Angka berapa yang belum ada di sini? Angka negatif 20. Jadi jawabannya adalah 45 dikali negatif 20 dikali 5. Nah, kita tinggal menyelesaikan ya. Jadi, yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu ya anak-anak ya. Negatif 20 dikali 5 hasilnya negatif 100. Jadi 45 dikali negatif 100 hasilnya sama dengan negatif 4.500. Oke. Oke anak-anak, kita masuk ke sifat perkalian berikutnya yaitu sifat perkalian distributif. Oke, contohnya P dikali buka kurung Q ditambah R itu akan sama hasilnya dengan, jadi ada kali ke dalam. P dikali Q ditambah P dikali R. Jadi sama dengan hasilnya P dikali Q ditambah P dikali R. Ya, itu sama hasilnya ya anak-anak ya. Nah, kita contoh misalnya 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Ingat ya, dalam perkalian, angka di dalam kurung harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sama dengan
2 dikali 3 itu sama dengan 6. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Yang sebelah kiri itu 2 dikali 3 tambah 4 dikerjakan ya. Langsung ditambah. Jadi 2 dikali 7. Sama nggak hasilnya 2 dikali 7 sama dengan 6 ditambah 8? Sama. Sama-sama dengan 14. Jadi lihat ya, itu pembuktian dari sifat distributif. Oke. Misalnya ada soal seperti ini nih. 15 dikali 32 ditambah 15 dikali 18. Berapa hasilnya anak-anak? Kan susah nih, 15 dikali 32. Nah, ditambah lagi 15 kali 18. Jadi kita gunakan sifat distributif. Distributif, tengok ada angka 15 dua kali. Ya, anak-anak tinggal mengingat tadi di slide sebelumnya ada sifat distributif. Jadi sama dengan 15 dikali buka kurung 32 ditambah 18. Anak-anak kerjakan dalam kurung dulu ya. 32 ditambah 18 itu sama dengan 50. Jadi 15 dikali 50 sama dengan 750. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh berikutnya untuk distributif ya. Misalnya ada soal nih seperti ini nih. 2 dikali 483 sama dengan 2 dikali 400 dikali dalam kurung 400 tambah 80 tambah 3. Ini gimana ya, Ma, kalau soal seperti ini? Ini mereka minta kita menjabarkan satu-satu jalannya. Jadi tinggal ikutin sifat distributif tadi ya, kali ke dalam. Jadi ini kan 483 ini mereka jabarkan nih, mereka uraikan jadi 400 tambah 80 tambah 3. Jadi anak-anak tinggal mengalikan ke dalam. 2 dikali 400 ditambah 2 kali 80 ditambah 2 kali 3. Jadi ingat sifat distributif tadi ya anak-anak. Ini sama dengan 2 dikali 400 ditambah 2 kali 80 ditambah 2 dikali 3. Oke, tinggal dikerjakan. 2 kali 400 berapa? 800 ditambah 2 dikali 80 berapa? 160 ditambah 2 dikali 3. Nah, tinggal dijumlahkan. 800 tambah 160 ditambah 6. Hasilnya 966. Oke, anak-anak bagaimana? Mengerti ya? Nah, silakan kerjakan soal-soal dari sekolahnya. Semoga bisa mengerti, bisa memahami dari pembahasan yang Mama jelaskan tadi. Kalau anak-anak ada yang belum mengerti, bisa komen ya. Nanti Mama jelaskan sekali lagi. Mama akan buatkan video yang lebih jelas lagi. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.